Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadira Ode dengan NIM 202453009 dari program studi farmasi kelas A. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Isolasi Senyawa Antioksidan dari Kulit Batang Soneratia ovata Becker, yang dimana penelitian ini membahas tentang proses isolasi senyawa dari tanaman mangrove Soneratia ovata serta pengujian aktivitas antioksidannya. Jadi, Indonesia memiliki banyak jenis tumbuhan mangrove yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain berfungsi secara ekologis, mangrove juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat tradisional. Soneratia ovata Becker merupakan salah satu tumbuhan mangrove yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Bagian buah, kulit kayu, dan daun dari genus Soneratia ini pernah digunakan untuk mengobati asma, demam, bisul, hepatitis, ambeien, keseleo, dan pendarahan. Pada penelitian sebelumnya telah menemukan beberapa senyawa metabolit sekunder dari buah Soneratia ovata ini. Namun, kajian tentang senyawa antioksidan dari kulit batang Soneratia ovata Becker belum banyak dilakukan. Karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui senyawa yang terdapat pada kulit batang tanaman tersebut dan melihat aktivitas antioksidannya. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Jadi, teman-teman, sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kulit batang Soneratia ovata Becker dari Pulau Dobo, Kepulauan Aru, Maluku. Jadi, sampel itu dia dibersihkan, dipotong kecil, dikeringkan di bawah sinar matahari, lalu dihaluskan menjadi serbuk kering. Sebelum ekstraksi utama, dilakukan uji pendahuluan untuk memilih pelarut yang sesuai. Kemudian pelarut yang diuji terdiri dari N-heksan, metilen klorida, etil asetat, dan metanol. Berdasarkan hasil KLT, metanol dipilih karena mampu mengekstrak lebih banyak senyawa dibandingkan dengan pelarut lain. Sebanyak 1,5 kg serbuk kulit batang diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan 7 liter metanol selama 3 kali 24 jam. Ekstrak cair kemudian diuapkan dengan rotary evaporator hingga menghasilkan ekstrak metanol pekat. Kemudian ekstrak metanol pekat dipisahkan menggunakan kromatografi cair vakum atau KCV. Fraksi yang memiliki pola noda dan nilai RF yang sama pada KLT kemudian dia digabungkan. Fraksi tertentu kemudian dimurnikan kembali hingga diperoleh padatan putih. Senyawa hasil isolasi diuji kemurniannya menggunakan KLT 2 dimensi, dan uji titik leleh. Struktur senyawa dianalisis menggunakan spektrofotometer IR dan 13C NMR. Aktivitas antioksidan diuji menggunakan metode DPPH dengan asam galat sebagai kontrol positif. Selanjutnya kita masuk pada hasil dari penelitian ini. Jadi pada tahap ekstraksi sebanyak 1,5 kg serbuk kulit batang menghasilkan 153,721 gram ekstrak metanol pekat. Ekstrak ini kemudian dipisahkan menggunakan KCV dan menghasilkan 5 fraksi yaitu F1 hingga F5. Dari hasil analisis KLT diketahui bahwa fraksi F2, F3, dan F4 itu dia memiliki pola noda serta nilai RF yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga fraksi tersebut mengandung senyawa dengan tingkat kepolaran yang mirip sehingga digabung menjadi satu fraksi baru yang disebut F234. Selanjutnya dilakukan fraksi lanjutan, yang dimana fraksi F234 ini dipisahkan kembali dan menghasilkan 5 subfraksi, yaitu G1 hingga G5. Nah, subfraksi G2 ini menjadi perhatian utama karena terbentuk dua fase, yaitu fase padat berwarna putih dan fase cair berwarna orange. Fase padat dipilih untuk proses pemurnian lebih lanjut karena lebih mudah dipisahkan dan diduga mengandung senyawa target. Setelah proses pencucian dan rekristalisasi diperoleh padatan putih sebanyak 16,5 mg. Senyawa hasil isolasi memiliki titik leleh antara 127 hingga 108 derajat Celcius. Rentang titik leleh yang sempit menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki tingkat kemurnian cukup baik. Kemudian pada slide ini ditampilkan spektrum inframerah atau IR dari senyawa hasil isolasi.
Analisis IR digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa. Berdasarkan spektrum yang diperoleh, ditemukan serapan yang menunjukkan adanya gugus hidroksil, ikatan karbon, hidrogen alifatik, serta ikatan karbon-karbon rangkap. Data ini memberikan petunjuk awal bahwa senyawa yang berhasil isolasi termasuk dalam kelompok senyawa steroid. Jadi, untuk memastikan struktur senyawa, maka dilakukan analisis menggunakan spektroskopi 13C NMR. Ini mana hasil analisis menunjukkan adanya 44 sinyal karbon, yang dimana jumlah ini lebih banyak dibandingkan jumlah karbon yang dimiliki satu senyawa steroid tunggal. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa senyawa hasil isolasi bukan merupakan satu senyawa murni, melainkan campuran dua senyawa steroid, yaitu beta-sitosterol dan stigmasterol. Kemudian pada slide ini ditampilkan struktur kimia dari beta-sitosterol dan stigmasterol yang berhasil diidentifikasi. Jadi kedua senyawa ini termasuk golongan sitosterol atau steroid yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Struktur keduanya sangat mirip, hanya berbeda pada bagian rantai sampingnya. Keberadaan kedua senyawa ini diperkuat oleh data spektroskopi yang sesuai dengan data literatur yang telah dilaporkan sebelumnya. Setelah identifikasi senyawa dilakukan, tahap berikutnya adalah pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Metode ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu senyawa dalam menangkap radikal bebas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa campuran beta-sitosterol dan stigmasterol memiliki aktivitas antioksidan yang relatif rendah. Hal ini terlihat dari persentase penghambatan radikal bebas yang tidak terlalu tinggi dibandingkan kontrol positif. Jadi berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kulit batang Soneratia ovata Becker mengandung campuran senyawa beta-sitosterol dan stigmasterol, yang dimana senyawa tersebut diperoleh melalui proses ekstraksi, fraksinasi, pemurnian, dan identifikasi struktur. Temuan ini menambah informasi tentang kandungan kimia tumbuhan mangrove Soneratia ovata Becker. Campuran beta-sitosterol dan stigmasterol juga disebut belum pernah dilaporkan sebelumnya dari spesies ini. Hasil uji DPPH menunjukkan bahwa senyawa hasil isolasi memiliki aktivitas antioksidan rendah. Pada konsentrasi 319,458 mikrogram per mililiter, daya hambatnya hanya sebesar 27,159 plus minus 0,014%. Karena itu, senyawa ini belum dapat digolongkan sebagai antioksidan yang kuat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal isolasi senyawa antioksidan dari kulit batang Soneratia ovata Becker. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.